بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita berjumpa kembali di majelis yang kedua atau di jalsah yang kedua dari jalsat fi syarh al-arba'in an-nawawiyah, dari penjelasan kitab hadis al-arba'in an-nawawiyah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaidul ahkam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke dalam muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbirul khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli, salawatuhu wa salamu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'id din, biddalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Amma ba'd. Jadi setelah Imam An-Nawawi rahimahullah memulai kitabnya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi serta berdoa untuk para sahabat dan orang-orang saleh, beliau mulainya, amma ba'du faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Muadz bin Jabal dan sahabat-sahabat lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya, dari urusan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bersama rombongan fuqaha, orang-orang faqih, dan bersama para ulama, orang-orang berilmu. Di riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ba'athahu Allahu faqihan 'aliman. Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat, orang yang hafal 40 hadis ini dalam keadaan dia faqih dan dia alim. Di riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, dan aku pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat baginya dan saksi bagi dirinya. Bagi siapa? Bagi orang yang hafal 40 hadis dari perkara agamanya. Di riwayat lain, riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu, dikatakan kepada orang yang hafal 40 hadis ini, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah dari pintu surga manapun yang engkau inginkan, yang engkau kehendaki. Dan riwayat lain, riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Dia akan dimasukkan, dicatat ke dalam golongan para ulama dan akan dibangkitkan pada hari kiamat di golongan orang-orang syahid. Ini orang-orang yang hafal 40 hadis. Akan tapi dita'aqib di sini oleh Imam An-Nawawi, wattafaqal huffaz ala annahu hadits dhaif wa in kathurat turuquh. Akan tapi hadis-hadis yang tadi yang baru saja kami sebutkan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi merupakan hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang lemah walaupun jalurnya ada banyak. Akan tapi waqad sannafa ulama, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah di sini menjelaskan bahwasanya para ulama walaupun hadis ini dhaif, mereka banyak menulis tentang 40 hadis yang berkaitan dengan agamanya. Dan yang pertama kali menulis, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Yang pertama kali menulis tentang 40 hadis dalam urusan agama adalah Abdullah
Ibnu Mubarak, kemudian diikuti oleh ulama-ulama lainnya seperti Muhammad ibn Aslam At-Tusi, Al-Alim Rabbani, kemudian Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Bakar ibn Ibrahim Al-Asfahani, Wad-Darqutni, wa ghairi dzalik. Dan semisalnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi, para ulama yang menulis kitab yang berisikan 40 hadis dari perkara agama. Kemudian, waqad istakhartullah ta'ala fi jam'i 40 haditsan, dan aku kata Imam An-Nawawi rahimahullah telah istikharah kepada Allah ketika mengumpulkan 40 hadis ini, iqtidaan biha ulail aimmatil a'lam, yang mana aku mengikuti ulama-ulama ini dalam menulis 40 hadis. Wa hufadzul Islam, dan mereka adalah penjaga-penjaga Islam, aku mengikutinya. Wa qad ittafaqal ulama, dan para ulama sepakat ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal, bahwasanya bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif dalam perkara-perkara fadailul a'mal, menyebutkan keutamaan-keutamaan dari sebuah perkataan. Akan tapi perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah di sini ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal merupakan perkataan yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwasanya tidak semua ulama sepakat bolehnya menggunakan hadis dhaif. Bahkan sebagian ulama baik mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin ada yang mereka tidak membolehkan maniyara adama al-amali bihi mutlaqan, tidak boleh mengamalkan hadis ini secara mutlak baik fardhu amal atau semisalnya. Dan seandainya dikatakan boleh, maka ini memiliki syarat. Ini memiliki syarat, mengamalkan hadis dhaif memiliki syarat. Yang pertama syaratnya, hadisnya berkaitan dengan fadailul amal atau nasihat atau cerita-cerita. Yang kedua syaratnya, an yakuna dha'fu ghairu syadid. Syarat hadis dhaif boleh diamalkan dalam atau boleh digunakan dalam fadailul amal atau dalam cerita atau dalam nasihat-nasihat, yaitu dhaifnya enggak parah, hadisnya tidak lemah sekali. Jadi hadis yang digunakan adalah hadis yang ghairu syadid, yang tidak lemah banget. Yang ketiga syarat menggunakan hadis dhaif adalah an yandarija tahta aslin ma'mulin bihi, ada asalnya baik dari Quran atau dari hadis lain, ada asalnya. Yang keempat, an la ya'taqida 'indal 'amali bihi thubutuhu, tidak meyakini ketika dia mengamalkan hadis tersebut hadis ini benar adanya, bal ya'taqidul ihtiyat, tapi dia meyakini sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan wa ma'a hadza, walaupun demikian, falaysa i'timadi 'ala hadzal hadits, aku tidaklah bersandarkan kepada hadis-hadis ini, hadis-hadis yang lemah tadi, bal 'ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballighash syahid minkumul ghaib, akan tapi tujuan saya adalah hadis-hadis sahih, di antaranya agar orang-orang yang menyaksikan memberi kabar kepada orang-orang yang tidak menyaksikan. Maksudnya orang-orang yang belum dapat hadis disampaikan dari orang-orang yang mendapatkan hadis tersebut dan semisalnya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang menjadi sandaran saya adalah hadis nadharallahu mur'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidha fawa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a maqalati, dia mendengarkan perkataan-perkataanku, fawa'aha, dia pahami, fa'addaha kama sami', kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Dan para ulama kemudian Imam Nawawi menyebutkan ada yang menulis tentang usuluddin, pokok-pokok agama, ada yang menulis tentang furu', cabang-cabang agama seperti jihad, seperti zuhud dan semisalnya. Dan beliau berazam wa qad ra'aitu jam'a 40, bertekad untuk mengumpulkan hadis-hadis yang setiap hadis ini adalah hadis-hadis yang merupakan kaedah-kaedah dalam agama Islam, atau disifati oleh para ulama Islam berporos di atas hadis ini, atau hadis tersebut merupakan setengah dari Islam atau sepertiga dari Islam dan semisalnya. Thumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah, kemudian saya berupaya hadis-hadis yang di arba'in ini hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis ini di dalam arba'in ini diusahakan oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis sahih.
Dan hadis-hadis di sini merupakan hadis yang sahih atau minimal hasan menurut penilaian Imam An-Nawawi rahimahullah. Walaupun Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam mendoifkan beberapa sanad yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian wa adzkuruha mahdhufatul asanid. Saya menyebutkan hadis-hadis di sini dengan menghilangkan sanadnya. Tujuannya apa? Liyashula hifdhuha, agar mudah dihafal. Wa ya'ummal intifa'u biha, dan bermanfaatnya lebih luas. Thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafi al-fadhiha. Kemudian saya mengiringinya dengan bab dalam mendhabt. Mendhabt itu menguatkan makna-makna yang masih samar. Kemudian beliau menyebutkan wayan bagi likulli ragibin fil akhirah, maka hendaknya orang-orang yang mencari akhirat an ya'rifa hadhil ahadits, dia mengetahui hadis di sini karena banyaknya faedah di sini dan seterusnya. Kemudian beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang beliau tulis ini, dan beliau bersandar kepada Allah dalam penulisan kitab ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mungkin ini untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.